Anda kembali menyaksikan berita utama di segmen Kompas Bisnis. Saudara, angka kasus COVID-19 di Indonesia menembus lebih dari 1 juta kasus. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk merenungkan laju kasus COVID-19 di Indonesia. Masyarakat diminta merenung karena COVID-19 telah membuat puluhan ribu orang meninggal dunia, termasuk ratusan tenaga medis yang menjadi korban. Menteri Kesehatan menegaskan pihaknya akan melakukan 3T, tracing, testing, dan treatment di masyarakat secara cepat dan maksimal. Pemerintah mengajak masyarakat bekerja sama mematuhi protokol kesehatan untuk menurunkan laju kasus COVID-19. Untuk mengurangi laju penularan virus, kita harus sangat disiplin memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Ini sangat susah dan ini tidak bisa dilakukan seorang diri oleh pemerintah tanpa bersama-sama rakyat, seluruh komponen bangsa membangun gerakan disiplin ini. Nanti di Kementerian Kesehatan akan bekerja sangat keras untuk bisa memastikan bahwa program testing, program tracing, dan isolasi bagi yang terkena itu bisa segera kita lakukan. Ya, lantas kapan kondisi ekonomi Indonesia bisa pulih jika kasus COVID-19 menembus angka 1 juta lebih? Kita tanyakan kepada staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo. Selamat malam, Pak Justinus. Mbak Ilona. Oke, Pak Justinus, kalau kita lihat angka positif COVID-19 lebih dari 1 juta. Kalau dilihat dari ranking, Indonesia nomor 19 di dunia, nomor 4 di Asia. Kalau bisa kita evaluasi, Pak, apa yang salah cara kita menangani pandemi ini? Ya, terima kasih Mbak Ilona. Tadi Pak Menteri Kesehatan sudah menyampaikan bahwa kita akan mengoptimalkan seluruh daya upaya yang kita miliki untuk dapat segera menekan penularan atau penyebaran COVID ini. Tentu pemerintah juga belajar dalam proses ini. Kita tahu di awal hampir semua negara memang tidak siap menghadapi COVID, termasuk Indonesia. Tapi seiring waktu, kita juga telah melakukan banyak perubahan, banyak persiapan, dan juga eksekusi kebijakan. Kalau kita lihat melalui Perpu 1, kita kan sekaligus ingin mengatasi dampak kesehatan, dampak sosial, dan ekonomi. Sekarang juga tampak bagaimana upaya itu dilakukan. Meski belum sepenuhnya optimal, tapi kita berharap dengan semakin intensif dan semakin fokus penanganan kesehatan, ada vaksinasi juga diharapkan itu jadi game changers tanpa mengabaikan protokol kesehatan, dan ekonomi juga dapat kembali bergeliat karena kita bisa lebih disiplin dalam melakukan penertiban wilayah ataupun juga dalam rangka tracing kasus-kasus ini. Jadi saya rasa kita semua belajar dan ini semua pihak bekerja sama, Mbak Ilona. Oke, vaksinasi sebagai game changer tadi Anda katakan. Kita tahu Presiden sudah melakukan vaksinasi kedua dan juga sejumlah tokoh. Sejauh apa ini bisa menimbulkan kepercayaan lah untuk masyarakat melakukan kegiatan dan dunia bisnis beroperasi atau optimis lah sikapnya ke depan? Ya. Karena vaksinasi merupakan inisiatif global dan secara geopolitik kita juga bersyukur karena ada perubahan lanskap politik di Amerika Serikat yang akan berpengaruh pada tata hubungan internasional yang lebih kondusif. Kita juga optimistik bisa mendapatkan pasokan yang memadai untuk memberikan vaksinasi kepada setidaknya 70% penduduk Indonesia. Sehingga harapannya kita dapat segera melakukan itu, mencapai level herd immunity yang optimal, dan tetap menjaga protokol. Ini yang paling penting. Nah, saat bersamaan kita mendesain kebijakan ekonomi yang dinamis, mengikuti perkembangan penanganan kesehatan ini, dan 2021 tetap kita berfokus kepada bagaimana membantu para pelaku usaha, terutama UMKM, bisa bangkit lagi. Sekaligus kita juga mendorong stimulus-stimulus untuk perlindungan sosial untuk masyarakat terus dipertahankan, insentif untuk para pelaku usaha, terutama UMKM juga terus dijalankan, dan yang penting adalah bagaimana swasta dan pemerintah terus berkoordinasi sehingga kita
bisa mengambil kebijakan yang efektif sekaligus eksekusi yang efektif di lapangan, Mbak Ilona. Oke, eksekusi yang efektif di lapangan tadi disinggung bagaimana koordinasi antar regulator dan juga swasta. Kita tahu Pak, PPKM diperpanjang, kalau Bapak juga melihat ataupun membaca, menonton televisi juga banyak sekali pengusaha yang menyayangkan langkah ini. Lantas apa yang bisa dijawab oleh pemerintah di sini? Apakah kita masih fokus, masih sesuai target pertumbuhan ekonomi di angka 5% 2021 dengan PPKM? Ya, memang PPKM akan berpengaruh kepada proyeksi pertumbuhan dalam jangka pendek, tetapi kita berharap kalau PPKM optimal atau efektif, tentu ini akan berpengaruh juga pada upaya mempertahankan proyeksi yang ada. Nah, kita tetap konsisten sampai saat ini pada proyeksi yang ada. Tentu kita akan melihat perkembangan, Mbak Ilona, bagaimana kuartal 1 nanti bisa kita realisasikan. Perubahan sangat dimungkinkan karena itu juga opsi yang disediakan oleh undang-undang. Melalui Perpres kita bisa mengubah postur, tapi sekarang sebaiknya kita fokus pada bagaimana kebijakan ekonomi bisa fit in dengan dinamika kesehatan ini. Maka sekarang kita sedang merancang skema-skema stimulus yang lebih fokus, lebih terukur, dan tidak harus bersifat nasional top down. Misalnya, daerah-daerah yang tidak ada PPKM itu bisa diakselerasi lebih dulu, potensi-potensinya bisa dikembangkan, dan mereka bisa mendapat akses pada stimulus lebih awal, supaya secara agregat ekonomi tetap bergerak, kontribusi tetap positif pada semua sektor dan semua level, Mbak Ilona. Bisa dibumikan lagi pembahasan kita, Pak, kalau kita lihat kan sebenarnya outlook dari RT, NLP, RT di kuartal 4 juga negatif begitu ya, dengan adanya PPKM kan bukankah ini juga menambah proyeksi kita bahwa di Januari pun tampaknya akan minus begitu. Bagaimana caranya kita mencapai target pertumbuhan ekonomi tadi 5%? Iya, kita punya potensi di luar Jawa Bali yang selama ini juga masih bisa dioptimalkan, terutama juga selain memasok nanti kepada kebutuhan di Jawa Bali, juga bisa berorientasi pada ekspor. Nah, kita bisa fokus kepada wilayah ini lebih dulu, secara regional, secara sektoral, sambil menunggu hasil dari PPKM di Jawa dan Bali. Tentu ini sangat mungkin untuk didesain kebijakannya, apalagi APBN 2021 juga sudah didesain untuk lebih fleksibel sejak awal. Lelang pengadaan barang juga sudah dimulai sejak awal tahun, sehingga diharapkan setidak-tidaknya beberapa program bisa berjalan di luar wilayah PPKM. Sambil kita siapkan untuk yang PPKM, kita tunggu 2 minggu mendatang apakah efektif, dan kita akan melihat desain apa, skema apa yang lebih tepat untuk wilayah-wilayah tadi, Mbak Ilona. Oke, kalau dilihat Pak, ini kan PEN diperkirakan nanti akan digelontorkan 553 triliun rupiah begitu ya. Apakah ini menjadi solusi pemerintah untuk menutupi kekurangan-kekurangan seperti misalnya konsumsi masyarakat yang turun, kemudian mungkin berbagai sektor juga akhirnya terhambat. Kita tahu di Jawa dan juga seperti Bali itu kena dampak sekali. Betul. Jadi Ibu Menteri Keuangan juga menyampaikan angka 553 triliun masih terbuka untuk ditambah sesuai dengan kebutuhan. Kita akan fokus kepada melanjutkan perlindungan sosial, lalu penanganan kesehatan, dan juga dukungan untuk para pelaku UMKM. Saldo anggaran lebih di 2020 termasuk Silpa juga dioptimalkan selain vaksinasi untuk dukungan kredit bagi para pelaku UMKM. Nah, diharapkan kita juga secara sektoral memberikan support pada sektor yang sangat terdampak seperti restoran, perhotelan, dan juga retail. Ini akan mendapatkan dukungan secara lebih khusus. Mudah-mudahan segera dapat diformulasikan dalam waktu sangat dekat ini. Dan kita juga berharap, Mbak Ilona, satu game changer lagi adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Yang peraturan pelaksanaan akan diselesaikan di awal Februari. Kita berharap dengan sinyal kepastian hukum, kemudahan berusaha, ini akan membuat Indonesia lebih kompetitif, paralel, tanpa mengabaikan faktor atau aspek kesehatan, kita juga dapat bersaing lebih baik dengan negara lain untuk menarik investasi yang juga sangat kita butuhkan. Oke, baik. Yang jelas, Saudara, tadi diperjelas oleh Pak Justinus, pertumbuhan ekonomi masih sesuai dengan target 5%. Meski kita tahu pandemi memang terus naik, semoga cepat berlalu ya Pak Justinus. Apalagi tadi sudah disebutkan Saudara, kepastian investasi dijamin ya Pak, karena sebagai salah satu formula pertumbuhan ekonomi yang pasti. Terima kasih Pak Justinus telah bergabung di Berita Utama. Selamat malam.